Hari ini Given senang sekali bisa bertemu dan memuliakan di sini untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Yuk kita sama-sama bersukacita. Shalom adik-adik, yuk kita semua sekarang mau bersatu hati, lipat tangan kalian, tutup mata, kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kami boleh beribadah hari ini. Kini tiba saatnya Tuhan kami mau beribadah, Tuhan sertai ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Tuhan Yesus, kalau sebentar lagi kami juga akan memuji, menyembah Engkau, Tuhan sertai kami. Kami mau mendengarkan firman Tuhan, Tuhan juga siapkan hati kami dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk beribadah hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom teman-teman, sudah siap memuji Tuhan belum? Yuk kita memuji Tuhan sama-sama. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesus. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesus. Yesus yang terhebat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyembah Tuhan. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya di
disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Guys, gimana nih? Tadi mama marah ke aku, katanya hari ini aku nakal banget. Loh, kamu emang ngapain? Soalnya aku seharian main HP terus, nggak dengerin perkataannya mama. Loh, Deren, coba kamu minta maaf sama mama kamu. Udah, tapi kenapa? Aku takut kalau Tuhan Yesus marah sama aku dan tidak sayang sama aku lagi. Oh, Tuhan pasti sayang kok sama kamu. Bagaimana bisa? Meskipun kita sudah membuat banyak kesalahan, Tuhan pasti merindu kita untuk bertobat. Bagaimana caranya bertobat? Caranya dengan berdoa, minta maaf, dan jangan melakukannya lagi. Baiklah, aku akan berdoa dan minta maaf. Shalom adik-adik. Miss mau tanya deh, siapa adik-adik di sini yang pernah berbuat salah kepada mama papanya? Ada? Pasti ada ya. Tapi nggak apa-apa adik-adik. Kalau adik-adik itu berbuat salah sama mama papa, jangan takut untuk mau minta maaf sama mereka. Karena seperti orang tua adik-adik yang selalu memaafkan kita. Terlebih lagi Tuhan sudah lebih dulu memaafkan kita semua. Yuk adik-adik, kita sekarang mau saksikan firman Tuhan berikut ini. The Prodigal Son. Yesus pernah memberitahu perumpamaan tentang ayah yang bijak, kaya, dan murah hati, dan dua putranya yang dewasa. Putra yang lebih muda ingin meninggalkan rumah, jadi dia bertanya pada ayahnya untuk warisannya yang banyak uang. Meskipun ayah yang bijak tahu bahwa putranya yang lebih muda tidak siap untuk kehidupan nyata, dia memberi putranya apa yang dia inginkan. Anak itu mengemas barang-barangnya, melompat ke atas kudanya dan pergi ke dunia. Ayahnya mencintainya dan kecewa melihatnya pergi. Dia khawatir tentang apa yang akan terjadi pada putranya. Putranya yang lebih muda itu tidak dewasa, boros dan tidak siap untuk hidup secara bertanggung jawab. Bapak itu benar, putra yang lebih muda tidak memiliki masalah besok dan hanya hidup untuk hari ini. Dia punya banyak uang dan pergi untuk melakukan semua hal liar dan gila yang bisa dimimpikan oleh seorang pemuda yang bodoh. Gadis, minum, dan pesta, dia pikir itu hebat. Semua orang ingin menjadi temannya, tapi itu tidak bertahan lama. Itu tidak lama sampai putranya menghabiskan semua uangnya. Tiba-tiba tidak ada yang mau menjadi temannya. Dia menjadi orang buangan di negeri asing. Dia tidak punya uang, tidak ada teman, dan tidak ada makanan. Anak muda itu menyadari kebodohannya. Semua yang dia miliki sudah pergi. Lalu dia melakukan satu-satunya hal yang bisa dia pikirkan. Dia mencari beberapa pekerjaan sehingga dia bisa makan. Dia bekerja sebagai pemberi makan babi karena budayanya menganggap babi menjadi najis. Ini adalah pekerjaan terburuk yang bisa dibayangkan baginya. Hanya untuk menyentuh mereka dianggap salah. Pemuda itu sangat lapar sehingga dia bahkan mulai berpikir tentang makan makanan babi. Tiba-tiba sebuah pikiran datang kepadanya. Mengapa dia di sini kesepian, lapar, dan sengsara? Mengapa dia meninggalkan rumah ayahnya? Betapa bodohnya dia. Dia memikirkan lagi tentang rumah ayahnya. Bahkan para pelayan terendah di rumah ayahnya punya banyak makan.
Tapi dia putranya tidak punya apa-apa. Aku akan kembali, putranya memutuskan. Bahkan jika aku harus memberi makan binatang, aku lebih suka melakukannya di rumah ayahku. Jika ayahku marah, jadi baik itu. Aku pantas mendapatkannya. Aku hanya perlu pulang. Jadi dia melakukannya. Kotor, lelah, dan usang, dia pergi kembali ke rumah ayahnya. Dia masih jauh dari rumah, tetapi kemudian dia melihat seorang berlari ke arahnya di jalan. Siapa ini? Siapa yang bisa? Itu ayahnya. Dari jauh di kejauhan, ayahnya telah menunggunya, mencarinya, berharap putranya pulang. Mereka saling berpelukan, meskipun putranya tidak menyadarinya. Ayah itu dengan penuh semangat menunggu putranya kembali. Putranya mulai permintaan maafnya yang terencana dengan baik. Ayah, aku sudah berdosa. Aku sangat tidak layak. Tetapi ayahnya dengan tawa yang meriah, bawa pakaian terbaik, cincin mewah, sepatu yang bagus, dan mari kita perayaan. Bapa berkata kepada hambanya, untuk merayakan kembali putranya, seluruh rumah tangga memiliki pesta besar lengkap dengan pesta, menari, musik, dan bernyanyi. Tidak semua orang senang dengan kembali putra. Kakak laki-laki yang selalu taat dan hormat tidak menghargai putra. Dia tidak menyadari kekayaan dan kasih yang telah dia jalani bersama selama ini. Sebaliknya, dia kesal karena orang berdosa telah diselamatkan. Dalam cerita ini, Yesus memberitahu kita bahwa Allah itu seperti Bapa yang pengasih. Dia mencintai kita, menginginkan kita, dan akan menyebut kita di rumah tidak peduli seberapa buruk kita. Cintanya pada kita adalah abadi. Kisah anak yang hilang itu merupakan salah satu perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan saat pelayanannya di dunia, adik-adik. Nah, lewat kisah anak yang hilang itu kita bisa memahami sifat dari Tuhan Yesus yang selalu mau menerima dan mengasihi kita anak-anaknya. Firman Tuhan hari ini seru sekali. Ternyata Tuhan selalu baik, sangat baik dalam hidup kita ya teman-teman. Tunggu dulu, setelah ini kita mau melakukan activity yuk teman-teman. Kita buat bersama. Shalom adik-adik, hari ini sudah siap belum membuat activity? Hari ini yang kita buat adalah seperti ini. Bahan-bahan yang kita perlukan hanyalah kertas bergambar dan juga pensil warna. Pertama, adik-adik harus mewarnai gambarnya dulu ya. Kalau sudah, nanti hasilnya akan seperti ini. Jika adik-adik sudah selesai, jangan lupa untuk post di IG, story, dan tag GSJS Kids PM.